Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua sebagai manusia, yang telah menciptakan alam dunia ini sesama isinya. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Rasul termulia, Rasul tercinta, sang revolusi Islam sedunia, the best man, the best teacher, the best leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jatiwaras, serta Ibu Bapak Guru yang sama-sama hadir di tempat acara yang mulia ini, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini bukan untuk unjuk gigi, bukan pula saya siswa yang berprestasi, tapi alhamdulillah saya dikasih amanah untuk mengisi acara di pagi hari ini. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Jatiwaras kemarin sudah memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus tetap bersyukur karena kita ditakdirkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak yaumil kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi Muhammad. Umat yang selalu dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad. Umat yang dimana para nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nasuihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad, sedangkan Allah tidak pernah memberikan 4 macam kemuliaan itu kepada Nabi Adam. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, sedangkan Allah tidak pernah memberikan 4 macam kemuliaan itu kepada Nabi Adam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, pasti Allah terima taubatnya. Ketahuilah saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah turunkan dari surga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima oleh Allah. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi Muhammad. Beliau berdoa, ya Rabbi Haqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, demi keagungan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui wujudnya Muhammad, sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas, aku lihat di tiang-tiang aras, di tiang-tiang surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali makhluk itu yang paling engkau cintai ya Allah. Apa kata Allah? Sodaqta ya Adam, betul apa yang engkau katakan itu wahai Adam. Ketika engkau bermohon, ketika engkau bertaubat dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah,
Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa. Hanya karena dengan satu kesalahan yang aku perbuat, aku makan buah huldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa. Umat Muhammad ratusan kali, jutaan kali, ribuan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat dosa di dalam surga. Di dalam surga aku berbuat dosa. Allah murka, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad kebalik. Umat Muhammad jika berdosa, dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, mereka meninggal husnul khotimah, pasti Allah masukkan ke dalam surga. Kata Nabi Allah Adam alaihissalam kebalik, aku berbuat dosa di dalam surga, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad berdosa di dalam dunia, Allah masukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi zaman dahulu pun mereka ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, masih semangat gak? Semangat dong. Yang muda atau yang tua dilihat bukan dari fisiknya, melainkan dari semangatnya. 28 Oktober 1928 itu hari Sumpah Pemuda. Itu bukan anak muda semua, tapi ada orang-orang tua. Kenapa disebut Sumpah Pemuda? Karena semangatnya yang muda. Semangat. Indonesia nanti di tahun 2030 yang akan datang tergantung anak mudanya zaman sekarang. Kalau anak mudanya zaman sekarang baik, insya Allah Indonesia akan lebih baik ke depannya. Tapi kalau anak muda zaman sekarang busuk, marilah kita berdoa supaya Indonesia tetap baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Seharusnya anak muda zaman sekarang harus bisa meneruskan perjuangan para tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita, harus bisa meneruskan perjuangan para habaib, harus bisa meneruskan perjuangan para ulama, karena ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada nabi. Dan siapakah yang akan menggantikan para ulama nanti? Tidak lain dan tidak bukan, pasti kita yang ada di sini, anak muda zaman sekarang. Tapi kenapa anak muda zaman sekarang banyak yang melanggar norma-norma, banyak yang melanggar aturan Allah, banyak yang melanggar aturan Islam? Kenapa? Itu bisa jadi disebabkan oleh pergaulan anak muda zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan orang yang mau mati tidak akan mati kalau belum waktunya mati. Apalagi pada zaman sekarang nih, anak muda contohnya, anak muda lagi sakit hati, putus cinta, pengen bunuh diri. Dia ambil itu pisau, dia iris urat nadinya pakai pisau. Ternyata pisau yang dia pakai adalah pisau tuntun. Tidak jadi mati. Bulan depan dia sakit hati lagi. Pakai pisau gagal, dia ambil racun, dia minum itu racun. Karena terburu-buru, akhirnya lebih banyak masuk ke dalam hidung bukan ke dalam mulut. Muntah-muntah dia, tidak jadi lagi mati. Bulan depan dia sakit hati lagi. Bunuh diri pakai pisau, gagal. Bunuh diri pakai racun, tidak berhasil. Akhirnya dia pergi ke belakang rumah, dia lompat ke dalam sumur. Ternyata dia lupa bahwa saat itu lagi musim kemarau. Jadi lagi mati. Jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Yang jadi masalah itu bukan matinya, tapi illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi banyak dong
anak-anak orang-orang muslim, orang-orang Islam yang pas matinya tidak muslim banyak. Siapa mereka? Anak muda contohnya. Maaf ya anak muda contohnya. Lem tikus dengan lempot dicampur. Ngelem dia, mabuk. Pas mabuk dia ambil motor. Bayangkan, pas mabuk membawa motor, dia ugal-ugalan, kebut-kebutan, geng-gengan, mati kafir dia. Kenapa? Mereka mati dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Dia mati dalam keadaan teler. Maka saya himbau untuk anak-anak muda, calon penerus para ulama, silahkan kalian jadi anak geng, silahkan kalian jadi anak motor, silahkan kalian jadi anak gaul-gaul, silahkan kalian jadi anak gondrong-gondrong. Tapi jangan lupa kita harus menjauhi yang namanya minuman keras. Satu-satunya minuman keras yang diperbolehkan hanya es batu. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sadaqallahul adzim. Dalam pergaulan antara pria dan wanita, Islam mengatur supaya tidak melakukan zina, juga perbuatan yang mendekati zina. Ada dua pintu yang tidak boleh ditobros. Yang pertama ikhtilat. Ikhtilat adalah pergaulan antara pria dan wanita yang melampaui batas dan tidak didasari dengan kebutuhan yang sesuai dengan syariat Islam. Dari ikhtilat itulah akan muncul lagi berkembang ke tahap yang selanjutnya yang lebih berbahaya. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua khulwat. Khulwat adalah berdua-duaan antara pria dan wanita selain mahram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita, karena setan akan menjadi orang ketiga di antara kalian berdua. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai setan menjadi orang ketiga, Syekh Al-Munawwir dalam kitabnya Faidul Qadir menyatakan bahwa setan akan menjadi penenang di antara kalian berdua dengan cara membisikkan mereka dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak. Naudzubillahi min dzalik. Setan siap menggoda 24 jam bagaimanapun, baik kholwat muhafafah ataupun kholwat mughaladhah. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. Memang kholwat di suatu tempat akan terasa nikmat karena tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengganggu, tapi sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga, dan kita tidak akan pernah bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin ridha Allah, ikutilah jejak Rasulullah, jadikan dia sebagai contoh. Beriman yang kokoh, jangan bermudah roboh, bertindak tidak ceroboh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak kholwat kesana kesini kesono, ogah gitu loh. Ingat, jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Ingat, jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas nanti bablas. Tundukkanlah pandangan, kontrol syahwat, jaga aurat, pilih antara teman dan sahabat, hindari ikhtilat dan kholwat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, anzur maqala wa la tamdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.